anak kecil. Anak kecil itu. Jangan ganggu. Kakak. Sana. Nah, Sosok ini ada hubungannya mungkin dengan sosok yang sebelumnya kita temui kah? sosok ini ada hubungannya pada saat ini tempat masih dijadikan suatu perkumpulan jemaah-jemaah yang datang untuk melakukan ibadah di bangunan ini. Tadi kakak bilang dia baca buku apa itu? Itu suatu buku Alkitab. Oke, sebuah kitab ya. Nah, makanya dia ingin mencoba kenalan dengan kamu. Pegang tangan Sebelah kamu mana? begini. Sebelah sini. Saya agak menjauh. Nah, jangan. Sini aja. Ya, situ. Oke. Kakak. Nah, dia pada saat kamu begini, Tasya, posisi dia itu saya contohkan, mohon maaf. Tangan dia sedang ingin memegang kamu, dia memegang buku seperti ini dan tangan dia ingin Kakak, sumpah aku takut kak. Hai. Mana dia? Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok laki-laki tersebut. Namun laki-laki tersebut menghilang seolah tidak ingin memberitahukan sosok yang meneror warga di sini. Ada banyak ruangan di sini. Mana sosok? Ada tangga. Tak ingin lepas dari sosok tersebut, tim bergegas mengejar dan menggiring kami menuju lantai 2 bangunan ini. Ya, tapi ini kok beda makhluknya? Ada Bukan yang makhluk tadi lain kita di atas. temui. Sini. Sini. Sosoknya itu sosok wanita, tapi dia jalannya itu dengan kayang gini. Oh terbalik, serem banget nih. Tapi saat kami berada di lantai 2, sosok laki-laki tersebut menghilang dan kami dihadapkan dengan makhluk yang menyeramkan. Dia dari samping kamu. Aku pindah ke sini. Oke. Apa hubungannya? Kata dia, kamu mau saja dibohongin sama makhluk yang tadi sebelumnya kamu temuin katanya. Karena sosok tersebut selalu menghindar, kami mencoba menggali informasi dengan sosok wanita ini demi mendapatkan dalang dari teror yang kerap terjadi di kawasan ini. Kamu ngomong yang betul. Hah? Dia bilang, sana! Tasya! Kadang, apa yang dilihat? Astagfirullahaladzim. Ada apa di situ kak? Kadang jadi ngelihat sosok yang aku nggak tahu juga apa yang dilihat karena tadi tiba-tiba langsung Tasya. lari. Sosok ini adalah sosok yang tadi kita temuin di dalam, yang tadi posisinya sedang duduk. Tiba-tiba dia berubah wujudnya, sangat gede sekali, melebihi pohon ini. Ini hanya kakinya aja, badannya sampai tidak kelihatan tubuhnya, hanya kakinya aja. Berubah wujud berarti dia. Ya. Perlahan, misteri mulai terungkap. Sosok yang menyerupai laki-laki di dalam bangunan ternyata adalah sosok hitam besar yang bertemu di awal penelusuran. Tapi, apakah makhluk tersebut yang selalu meneror warga? Atau ada makhluk terkuat lainnya? Nah, ini kakinya, Tasya. Oke. Ini kakinya. Tapi tadi kan kursinya tuh kecil banget loh. Ya, Sekarang ini jadi pada saat di dalam bangunan itu, dia menjelma sebagai sosok laki-laki tokoh agama. apa ini sosok yang pertama kita lihat deket toilet itu deket orang? Oh, yang saya lihat wujudnya sama banget dengan yang di awal kita temuin itu, Tasya. Oke. Tadi anak kecil itu bilang takut. Kenapa dia takut sama Nah, sosok inilah. Ini sosok yang menjaga yang suka ke bangunan itu. Makanya anak kecil itu tahu ini siapa, tapi anak kecil itu tidak mengetahui bahwasanya adalah dia itu wujudnya itu tinggi gede itu, tidak ngasih tahu ke kita. Oke, kalau kita lihat juga sekeliling kita lihat pohon-pohon udah mulai goyang-goyang di sini. Tapi hanya beberapa sisi pohon doang, sedangkan yang lain tidak Betul. bergoyang. Nah, Tasya, ini makhluk juga
penampilannya kayak penampilan Tionghoa. Sosok ini menduplikasi dulu kegiatan-kegiatan yang ada di bangunan itu, Tasya. Oke. Kayak gitu. Karena memang tadi juga bisa berubah wujud ya. Ya, Atau mungkin sosok ini juga yang mengganggu masyarakat setempat ya. betul. Dia mengganggu. Kenapa saya bisa bilang mengganggu walaupun saya tidak bisa komunikasi dengan langsung dengan dianya? Saya Kak, mendapatkan suatu hawa negatif di kakinya dia. hawa negatif seperti apa? Kayak saya melihat kayak suatu api. Api kalau pandangan saya itu adalah segi hal negatif. Penelusuran kali ini menemukan hasil, sosok yang dianggap memedi oleh warga sekitar adalah sosok hitam besar yang bisa menyerupai wujud astral lainnya yang kerap meneror warga di sini. Banyak rekan-rekan yang menemukan sosok tersebut. Boleh dikatakan memedi, matanya memerah. Coba. Oh, hati-hati. Awas jatuh. Saya awas. Kenapa kak? Kakinya selalu begini mulu dia. Kenapa itu? Dia Dia nggak mau kita deketin mungkin? Iya. Kenapa kak? Kakak cari apa? Atau ngerasa apa? saya ada sesuatu yang bisa saya bilang kuat. Namun lagi dan Ananda kembali mendapat sinyal kembali seolah ada makhluk yang lebih kuat dari sosok ini. Ini sangat-sangat lebih kuat dibandingkan sosok ini, Tasya. Apa? Nah itu, Sumpah kak, aku inilah itu merinding. sosok nenek tua. Nenek tua dengan muka yang sangat jelek sekali. Sangat jelek sekali bahkan. Rambutnya itu putih ke depan semua begini. Mana dia? Mas hati-hati kak. Ah! Kak aku merinding kak. Sumpah ini tuh kayak bangunan lama gitu loh. Jadi horor, creepy gitu. Oh, ini. Wow. Jadi dia suka di atas itu. Dia bilang pada saat itu ada manusia mencoba dengan kesombongannya ingin mengetahui di sini ada makhluk gaib atau tidaknya. Tapi dengan kesombongannya itu si sosok nenek-nenek ini mengganggu dan dia sampai yang manusia itu sampai sangat ketakutan sekali bahkan sampai sakit. Sosok nenek itu dalam gedung itu. Sosoknya tuh bongkok, rambut putih panjang, mata merah, pakai pakaian